Pada tahun 2021 yang lalu, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris mengumumkan pembentukan Fakta Keamanan baru AUKUS yang kemudian ditentang banyak pihak, termasuk China dan Rusia. Tidak hanya Rusia dan China yang menjadi musuh bebuyutan Amerika, Indonesia juga menganggap AUKUS yang dibentuk Amerika Serikat, Australia, dan Inggris ini bisa memicu perlombaan senjata di kawasan. Dalam Fakta Keamanan AUKUS, Australia diizinkan dan akan membangun setidaknya 8 kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan teknologi Amerika. Berdasarkan kesepakatan itu, Australia juga berencana untuk melengkapi angkatan bersenjataannya dengan rudal jelajah Amerika. Kong kali kong antara Australia, Amerika Serikat, dan Inggris ini bahkan sempat membuat marah Prancis hingga menarik diplomatnya dari negeri kangguru karena merasa dikhianati. Demi menenangkan Indonesia, mantan Kasal Australia atau Australia Chief of Navy, Vice Admiral Michael Noonan, saat mengunjungi Bakamla pada bulan Januari tahun 2022, menjelaskan soal kapal selam nuklir yang akan dibuat negaranya. Michael Noonan yang saat itu menjabat sebagai Kasal Australia, menyinggung soal keamanan maritim di kawasan. Dalam pertemuannya dengan Kasal Australia, Kepala Bakamla Republik Indonesia, Laksdia TNI Aan Kurnia, juga menyinggung soal AUKUS. Dia menanyakan soal sasaran strategis dan implementasi dari Fakta Keamanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS dalam membangun kapal selam bertenaga nuklir. Menanggapi pertanyaan tersebut, Kasal Australia menjelaskan bahwa kemitraan keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat bukanlah fakta pertahanan. Dikatakan jika AUKUS merupakan wadah yang memungkinkan ketiga negara berbagi teknologi dan kemampuan dengan baik. Dia mengatakan bahwa dalam lingkup strategis yang berubah cepat, maka partisipasi Australia dalam AUKUS akan memperkuat kemampuan pihaknya. Kasal Australia juga menyebut, jika kesepakatan ini tidak mengubah komitmen Canberra terhadap Indonesia untuk saling bekerja sama dalam menjaga keamanan laut kawasan, Michael Noonan mengatakan, kami berkomitmen untuk terus mendorong kawasan yang damai dan aman dengan ASEAN sebagai pusatnya. Walaupun kapal selam ini akan bertenaga nuklir, kapal selam ini tidak akan membawa senjata nuklir. Namun di balik itu, Rusia justru menganggap kapal selam nuklir yang dibangun AUKUS tidak akan mendatangkan kedamaian bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, mencontohkan kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat menyebabkan kekhawatiran Rusia di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik. Lyudmila Vorobieva mengatakan, saya ingin mengatakan bahwa kami menganggap kemitraan ini sangat berbahaya. Itu tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu ataupun ke Indonesia. Reaksi Indonesia tidak mengherankan, karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir? Apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Tentunya tidak. Duta Besar Rusia menganjurkan untuk tidak menciptakan garis perpecahan di kawasan seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Indonesia, negara pertama yang langsung mengecam rencana Australia bersama Amerika Serikat serta Inggris ini, kini mendapat dukungan dari Rusia. Seperti tidak ingin kalah dari Amerika Serikat, Inggris, serta Australia yang bekerja sama dalam aliansi AUKUS, Rusia juga mengaku siap membantu Indonesia jika ingin mengembangkan teknologi nuklirnya. Duta Besar Rusia, Lyudmila Vorobieva, juga menyatakan bahwa Rusia siap membantu Indonesia dengan teknologi yang dimiliki apabila berkeinginan untuk mengembangkan energi nuklir. Tawaran Rusia ini tentu sangat menggiurkan jika Indonesia ingin ikut dalam perlombaan senjata untuk menegaskan kedaulatan negara-negara Pasifik terhadap Fakta Keamanan AUKUS. Rusia rupanya tidak mengingkari janjinya. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mempunyai niat mengembangkan teknologi nuklir di tanah air setelah Presiden Jokowi mengunjungi negaranya. Vladimir Putin mengatakan rencana tersebut memiliki potensi tinggi mengingat banyaknya perusahaan Rusia yang berada di Indonesia. Vladimir Putin mengatakan banyak perusahaan kami, termasuk perusahaan energi, beroperasi di Indonesia. Ada kepentingan dalam pengembangan energi nuklir nasional. Vladimir Putin mencontohkan perusahaan Rusia, Rosatom State Corporation, yang memiliki pengalaman dan kompetensi unik dengan teknologi tanpa analog di dunia dan siap untuk berpartisipasi dalam proyek bersama Indonesia.